syaratnya ini, kalau memang membentuk tim pengawas pupuk itu juga harus betul-betul independen. Karena jangan-jangan nanti pengawas sendiri bisa dimainkan yang diawasi. Ini kan repot. Makanya tadi saya bilang ini kan perlu, kalau pemerintah mau membuat tim independen yang kaitannya bertugas untuk pengawasan pupuk, ini harus benar-benar taruhlah bensinnya kudu cukup. Jatah dari Kementerian Pertanian itu 1 hektar itu hanya dapat jatah pupuk kalau tidak salah ureanya hanya 225 kg per hektar per musim tanam. Kemudian NPK, pupuk NPK, Ponska itu kalau nggak salah hanya 85 kg per hektar per musim tanam. Khususnya para petani, untuk warga Kabupaten Blora, saya menyarankan berjuanglah untuk petani. Apabila itu berjuang untuk petani, tidak mungkin kita nantinya akan didukung para petani. Itu yang menjadi keluhan utama itu kaitannya dengan pembiayaan untuk bertani itu mahal terutama dari sektor pupuk. Pupuk itu terus terang sekarang dari kebutuhan petani sama persediaan yang ada itu terkadang susah, dan terasa susah lagi itu harganya tinggi atau mahal. Kondisi di daerah jenengan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya seperti itu memang. Jadi begini, yang dikeluhkan tuh kalau dulu kan gini, kalau misalnya 1 hektar itu pupuk 1 hektar itu misalnya butuh 8 kuintal gitu ya untuk pupuknya secara keseluruhan. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Urea saja 1 hektar hanya ada jatah sekitar 150 kilo gitu saja untuk urea itu. Terus pengennya jenengan seperti apa? Oh ya, kalau petani ini suara dari bawah. Pengennya itu kan ya petani bawah pupuk itu artinya mudah, syukur bagi harganya terjangkau. Karena petani sekarang untuk wilayah sana itu sudah biaya mahal, kemudian panen itu masih bedean gitu. Bedean itu artinya belum tentu baik. Beda dengan tahun-tahun yang dulu lah, misalnya seperti itu. Pupuk tercukupi karena terjangkau, kemudian hama belum begitu banyak, maka sawah itu menjadi andalan para petani di sana. Saat ini orang punya sawah luas itu bangga, tapi juga susah untuk pembiayaannya. Pasti butuh modal besar. Betul di situ. Pak, pesan khusus untuk pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat khususnya terkait permasalahan pupuk yang selama ini itu selalu terjadi problem saat musim tanam. Itu kesannya seperti apa? Saya satu, supaya ketersediaan pupuk itu ada. Kemudian untuk subsidi ini kalau memungkinkan tetap ada subsidi agar petani itu bisa jangkau harganya. Karena kalau untuk beralih ke organik itu memang perlu edukasi kepada warga. Dan setahu saya warga sekarang itu para petani semuanya sudah bergantung dengan perbankan. Itu. Pak, di Blora itu ada selentang-selenting wacana bahwasanya Bupati ingin membuat saber mafia pupuk. Menurut jenengan perlu tidak itu? Karena di Blora sendiri kan sudah ada tim KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Kalau memang itu memungkinkan dalam tanda kutip, kalau membuat pengawas, Ya. itu kan tentu pemangku kebijakan ini kan pasti harus hitung-hitung gitu. Ya. Kalau ditanya tentang perlu atau tidak, sangat perlu. Karena bisa jadi pupuk itu sebenarnya ada, tetapi dengan harga yang demikian itu oleh maaf dalam tanda kutip pengecer itu bisa memainkan daripada, misalnya kalau jatah petani itu hanya sedikit, taruhlah punya sawah itu taruhlah hanya setengah hektar atau seperempat hektar, itu tidak ada satu sak atau tidak ada 50 kilo gitu. Misalnya jatahnya itu hanya 30 kilo, kemudian yang 20 kilo itu kamu harus mencari teman untuk membeli ini, karena ini bagi ini tidak mungkin, akhirnya petani itu malah tidak jadi beli. Artinya malah beli dari luar yang mensubsidi, yang penting Dapat. yang jatahnya. Nah, dari jatah-jatah yang mestinya jatah petani tetapi tidak dibeli, tidak diambil, maka di sini ini yang akhirnya dari penjualan pupuk ini otomatis di sini yang diuntungkan para pengecer. Dijual subsidi tapi dijual subsidi di bawah. Tadi Bapak bilang perlu pengawas pupuk. Lah, masukan dari jenengan, saran dari jenengan, itu kira-kira pengawas dari pupuk itu perlu adanya dari independen dari luar pemerintahan atau tidak? Oh iya, jadi begini, kalau memang membentuk tim pengawas pupuk itu juga harus betul-betul independen. Karena jangan-jangan nanti pengawas sendiri bisa dimainkan yang diawasi. Ini kan repot. Makanya tadi saya bilang ini kan perlu, kalau pemerintah mau membuat tim independen yang kaitannya bertugas untuk pengawasan pupuk, ini harus benar-benar taruhlah bensinnya kudu cukup. Harapannya bisa benar-benar independen, jadi petani tercukupi, insya Allah Blora yang menjadi lumbung pangan, insya Allah tercukupi. Jatah dari Kementerian Pertanian itu 1 hektar itu hanya dapat jatah pupuk, kalau tidak salah ureanya hanya 225 kg per hektar per musim tanam. Kemudian NPK, pupuk NPK, Ponska itu kalau nggak salah hanya 85 kg per hektar per musim tanam. Padahal kebutuhan petani untuk urea itu sekitar 350 kg sampai 4 kuintal. Kemudian NPK itu kebutuhan petani sekitar 250 kg. Jadi dari dua komponen pupuk ini mereka rata-rata sudah 700 kg pupuk. Nah ini, jadi akhirnya mereka mencari pupuk yang terjangkau. Kalau mereka beli pupuk non subsidi tidak terjangkau. Karena yang ada di pasar pupuk non subsidi itu per sak 50 kg urea itu sudah sekitar 500.000, 490 atau 510 per sak nih, per 50 kg.
kemudian NPK juga hampir sama. Nah itu sudah nggak bisa dihitung sama petani. Akhirnya petani mencari pupuk subsidi yang ilegal yang berada di pasaran. Harganya kisaran 220.000 per sak. Jadi per kuintalnya 440. Itu masih bisa dihitung bagi petani. Itu menurut saya nih. Nah, soal kesalahan di mana saya tidak tahu. Indel-indel ini maksudnya kan pupuk non subsidi ya. Nah ini saya tidak tahu persis ya, karena di desa saya nggak ada indel-indel itu. Mungkin maksudnya si pengecer yang bersangkutan ada itu kan pupuk non subsidi ya, jadi harganya pasti mahal itu. Nah ini kalau di desa saya memang tidak ada pupuk, jadi tidak ada keharusan bagi petani untuk membeli pupuk yang non subsidi. Petani itu mengeluhkan masalah apelnya itu dari kuota itu punya di kuota itu sekitar 1 ton ya, baru diambil sekitar 3 ton 4 pintal ya, 4 pintal 2 pintal di kuota itu sudah habis. Berarti kondisi saat ini kuota pupuk di desa jenengan khususnya belum aman gitu? Belum aman. Terus upayanya jenengan setelah ini nantinya akan seperti apa, Pak? Saya yang mau pertanggungjawabnya pengecer. Ketika nanti pertanggungjawabannya itu meleset, konsekuensi apa yang akan jenengan lakukan selaku Pak pihak desa? Nanti kalau konsultasinya itu dari pengecer nggak bisa bertanggung jawab, saya berjalan secara hukum. Untuk khususnya para petani, untuk warga Kabupaten Blora, saya menyarankan berjuanglah untuk petani. Apabila itu berjuang untuk petani, tidak mungkin kita nantinya akan didukung para petani. Padahal di desa di Kabupaten Blora itu rata-rata masyarakat petani, Pak. Petani harus kita perjuangkan.